Setelah mempelajari 4 kali kelahiran anak babi dan juga mengamati perkembangan anak babi selama 3 bulan, saya menemukan 7 cara agar anak babi tidak terkena diare, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, induknya harus berasal dari bibit yang bagus. Salah satu pengalaman yang saya alami selama ini dan bahkan sampai sekarang adalah anak babi saya sering diare dikarenakan berasal dari bibit induk babi yang kurang bagus. Induk babi yang saya miliki sekarang berasal dari campuran babi Yorkshire dan babi lokal, dan ada juga yang berasal dari campuran babi Landrace dan babi lokal. Kedua indukan ini murni bukan berasal dari babi Yorkshire dan Landrace, tetapi hasil perkawinan silang dengan babi lokal. Maka dari itu, sudah 4 kali indukan babi ini beranak, tetapi tidak luput dari diare. Setiap kali beranak, pasti anaknya ada yang diare, bahkan ada yang sampai mati. Padahal saya sudah memberikan pakan yang berkualitas. Maka dari itu, saya menyarankan agar memakai indukan babi yang berasal dari bibit yang bagus, berdasarkan pengalaman saya selama ini. Tetapi hal ini kembali lagi ke pengalaman Bapak Ibu peternak babi yang lain. Jika Bapak Ibu peternak punya pengalamannya berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Yang berikut, yang kedua, pakan induknya juga harus berkualitas. Pakan indukan yang kurang berkualitas selama induk babi menyusui bisa menyebabkan anak babi terkena diare. Dan sesuai pengalaman, jika pakan yang diberikan berasal dari pakan yang kurang bagus, nutrisinya juga tidak lengkap, apalagi berasal dari pakan lokal atau yang dimasak sendiri, akan menyebabkan anak babi diare terus. Pakan yang berasal dari kualitas kurang bagus dapat menyebabkan diare terus-menerus semenjak lahir sampai mereka besar. Bahkan ada yang sudah berkualitas tetapi tidak sesuai peruntukannya juga menyebabkan diare, apalagi yang berasal dari pakan rumahan, dari restoran, dari tahu dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat tidak menjamin anak babi akan aman terkendali. Seperti yang saya alami, teman-teman, jika pakan tidak berkualitas, maka anak babi semenjak lahir sudah diare. Walaupun sudah saya injekkan dengan vitamin, Verdex dan antibiotik, tetap mereka diare. Diare tersebut berlangsung terus-menerus setiap hari, dan jika tidak bisa diobati, menyebabkan anak babi tersebut mati walaupun sudah berumur 2 bulan. Yang ketiga, pakan yang dimakan anak babi harus sesuai dengan bobot dan umurnya, dan tetap harus pakan yang berkualitas. Sesuai pengalaman, pakan yang tidak sesuai bobotnya, umurnya, dan bukan berasal dari pakan yang berkualitas juga menjadi penyebab anak babi diare terus-menerus. Jika anak babi tersebut masih berumur pre-starter, maka pakan yang diberikan juga harus berasal dari pakan pre-starter. Sebaliknya, jika sudah berumur starter, maka pakan yang diberikan juga harus pakan starter, bukan pakan grower ataupun juga pakan finisher atau pakan lain yang tidak sesuai peruntukannya atau sesuai bobot dan umurnya. Pengalaman saya beberapa kali, pakan yang tidak sesuai bobot, umur, dan peruntukannya ini menyebabkan anak babi akan diare terus-menerus
selama masih mengkonsumsi pakan tersebut. Maka dari itu, sesuaikan dengan umur, bobot, dan peruntukannya. Wajib Anda ganti pakannya, teman-teman, karena saya sudah alami. Setelah saya ganti pakannya sesuai peruntukannya, maka diare anak babi pun berhenti dan kondisi badan mereka sehat dan pulih kembali. Yang berikut, yang keempat, anak babi harus diberi alas. Salah satu kekurangan yang saya alami yaitu belum memiliki alas untuk lantai kandang anak babi. Hal ini menyebabkan anak babi diare terus-menerus karena sering tidur di atas genangan air atau lantai yang lembab, bahkan lantai basah. Lantai yang lembab, tergenang air ataupun basah sangatlah tidak baik untuk anak babi. Hal ini menyebabkan anak babi diare. Jadi teman-teman peternak babi pemula, sebaiknya kita membuat lantai kandangnya posisinya miring dan usahakan tidak boleh ada lantai yang berlubang, sehingga saat membersihkan kandang babi tidak ada air yang tergenang. Air yang tergenang ini menyebabkan anak babi diare. Maka dari itu kita disarankan menggunakan alas lantai kandang untuk anak babi. Tujuannya agar anak babi tetap kering badannya atau tidak terkena air lembab, sehingga badannya tetap hangat dan mereka tidak terkena diare. Jika badannya basah, lembab, atau terkena air, hal itu menyebabkan anak babi menjadi terkena diare. Yang berikut, yang kelima, usahakan jangan terkena air. Anak babi tidak boleh terkena air. Jika keseringan terkena air menyebabkan anak babi tersebut diare, dan hal ini sering saya alami berulang-ulang, teman-teman. Saat membersihkan kandang babi atau membersihkan induk babi, saya sering menyiram ke kandang dan mengenai induknya, dan juga kena mengenai anak babi tersebut. Hal ini menyebabkan anak babi basah dan satu persatu mulai terkena diare. Pernah dipanen di periode sebelum panen yang sekarang ini, teman-teman, saya mengalami anak babi yang terkena diare sebanyak 5 ekor. Setiap hari 5 ekor anak babi ini diare terus-menerus, dan semakin hari anak babi ini makin kurus walaupun rajin makan. Saya sudah berusaha injekan antibiotik, Ferlex, dan vitamin, namun hal ini tidak cukup membantu. Memang mereka tetap rajin makan, tetapi badannya makin hari makin kurus dan mulai mati satu persatu sampai 5 ekor tersebut mati semua. Ini adalah pengalaman saya, teman-teman, dan real. Ini nyata. Dan bagaimana dengan pengalaman teman-teman? Tuliskan di kolom komentarnya. Oke, yang berikut, yang keenam, beri pakan kering. Pakan kering menjadi salah satu solusi agar anak babi tidak terkena diare. Lalu pasti teman-teman bertanya, lalu bagaimana dengan airnya? Kita siapkan wadah khusus untuk anak babi meminum air saat mereka makan. Anak babi yang mengkonsumsi pakan kering biasa saat makan mereka juga langsung minum. Jadi sangat perlu kita siapkan wadah untuk mereka minum. Dan usahakan air yang dimasukkan di dalam wadah tersebut tidak penuh atau setengah saja. Kira-kira apa tujuannya? Tujuannya agar saat berebutan minum air yang di dalam wadah tidak tumpah dan menyebabkan lantai kembali basah, yang menyebabkan anak babi diare lagi. Dan pakan kering ini sangat membantu agar pencernaan tidak terlalu encer dan anak babi mengalami masalah dengan pencernaannya. Itu tujuannya, teman-teman. Bagaimana dengan pendapat teman-teman berdasarkan pengalaman teman selama beternak babi? Silakan teman-teman tambahkan di kolom komentar.
Oke teman-teman, sekian video 6 cara agar anak babi tidak terkena diare. Jika berminat untuk gabung di kelas online, silakan Anda bergabung. Ada kelas untuk pemula, kelas menengah, dan kelas peternak besar. Setelah gabung nanti hubungi saya di nomor HP 085 239 242 821 supaya saya buatkan grup WA khusus dan juga konsultasi dan live khusus untuk kelas tersebut.